Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Safiria Bai dengan NPM 12170057, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional, dalam hal ini mengenai teori Rybczynski. Pendahuluan. Teori Rybczynski dikembangkan pada tahun 1955 oleh seorang ekonomi Inggris yang lahir di Polandia yang bernama Tadeusz Rybczynski. Menurut teorema ini, pada harga benda atau barang yang relatif konstan, peningkatan banyak suatu faktor atau faktor endomen akan meningkatkan output sektor yang memakai faktor tersebut secara intensif, dan penurunan absolut output sektor beda. Yang berikut hubungan sela banyak faktor dengan output. Teorema Rybczynski menunjukkan bagaimana perubahan banyak faktor mempengaruhi output suatu sektor dalam kondisi menggunakan daya kerja penuh atau full employment. Teori ini berharga untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi dan emigrasi dalam konteks model Heckscher-Ohlin. Kita dapat mempertimbangkan diagram di bawah yang menggambarkan batasan buruh atau labor constraint dalam warna merah dan batasan modal atau capital constraint dalam warna biru. Anggaplah di kurva kemungkinan produksi di bawah produksi terjadi pada titik A. Kita dapat melihat pada gambar yang ada pada slide tersebut. Kita dapat menganggap terjadi peningkatan dalam jumlah faktor buruh. Hal ini akan mengakibatkan pergeseran batas buruh ke kanan. Peningkatan dalam jumlah faktor buruh. Yang tadi sudah dikatakan bahwa dalam garis warna merah itu menggambarkan batasan buruh, sedangkan warna biru menggambarkan batasan modal. Kita dapat melihat gambar warna merah dalam hal ini menggambarkan batasan buruh. Yang tadi sudah dikatakan bahwa terjadi peningkatan dalam batasan buruh, yaitu pada garis merah. Hal ini akan mengakibatkan pergeseran batas buruh ke kanan. Kurva kemungkinan produksi, maka produksi akan bergeser ke titik B. Produksi baju, barang yang menggunakan faktor modal secara intensif akan menurun dari S1 ke S2. Kita melihat kembali gambar tersebut. Menurun dari S1 ke S2. Kita dapat melihat pada gambar yang ada menunjukkan bahwa garis biru berawal dari S1 menuju ke C, artinya bahwa garis tersebut menurun dari S1 ke C atau S1 ke S2. Yang berikut, jika pemberian modal naik, kendala modal akan bergeser yang menyebabkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi pakaian. Artinya bahwa jika pemberian modal semakin naik, kendala yang akan bergeser menyebabkan peningkatan dalam memproduksi mobil dan penurunan dalam memproduksi pakaian. Karena batas negara kerja lebih curam daripada batasan modal, maka mobil padat modal dan pakaian padat karya. Secara umum, peningkatan endomen suatu negara terhadap suatu faktor akan menyebabkan peningkatan output dari barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan output barang lainnya.
Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti oleh teman-teman. Sekian dan terima kasih.